lapisan-lapisan pemikiran itu. Selanjutnya lapisan-lapisan berpikir itu kemudian mau berpikir tentang dirinya sendiri sebagai manusia, dalam hal ini sebagai objek pendidikan. Makanya ada perdebatan, ada yang mengatakan siswa itu bukan objek, siswa itu subjek. Nah, dalam bahasa Indonesia kan kita bertanya, subjek itu kan yang melakukan sesuatu, objek itu yang menerima perlakuan. Gitu. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, siapa yang menerima perlakuan? Siswa. Berarti siswa objek dong. Kan gitu. Siapa melakukan? Guru. Berarti subjek guru, objek siswa. Tapi dalam filsafat bisa saja orang berpandangan bahwa oh tidak. Justru yang subjek itu siswa. Apa alasannya? Karena siswa itu adalah manusia yang punya hak atas pendidikan. Jadi karena keberadaannya lah maka ada guru. Nah, kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Jadi subjeknya itu siswa. Subjeknya. Nah, ini pendapat kedua. Ada pendapat ketiga yang mengatakan ya siswa objek sekaligus subjek, ya itu. Nah, pandangan-pandangan ini bisa terjadi ya karena latar belakang ya nanti seperti yang saudara sudah banyak bicarakan itu ya, aliran-aliran pendidikan yang melihat di mana posisi siswa, di mana posisi guru, di mana posisi katakanlah sarana prasarana, misalnya kurikulum dan sebagainya itu ya. Nah, mudah-mudahan wawasan-wawasan hakikat ini sudah saudara miliki ya, sehingga tujuan ini bisa saudara miliki ya. Artinya secara substansial itu yang penting saudara memiliki pemahaman ini. Meskipun bukti pemahaman itu bisa hasil ujian itu ya. Tapi hasil ujian itu menurut hemat saya tidak selamanya mengukur kemampuan siswa gitu ya. Itu karena ujian itu kan dilakukan pada suatu tertentu, waktu tertentu, dalam suatu tertentu. Bisa saja yang diuji ya tidak berada pada posisi yang menguntungkan ya. Entah sakit atau apa gitu ya. Jadi ya artinya ujian menurut hemat saya ya tidak sesuatu yang ajek sebetulnya itu. Sebetulnya kalau kita mau mengukur keberhasilan itu lebih kepada wawancara langsung atau dialog gitu. Kalau kita mau ya itu karena ini bagian dari pemahaman, wawasan gitu. Ya, tapi sistem pendidikan kita karena sebagai klarifikasi apakah sudah dimiliki atau tidak itu ujian, ya sudah ujian. Apakah juga itu ujian dilaksanakan dengan benar ya, dengan kejujuran, nah itu kan tidak bisa juga kita pastikan gitu, apalagi suasana daring itu gitu ya. Tapi sudahlah untuk menjangkau hal-hal yang tidak kita miliki kemampuannya ya sudah kita berprasangka baik saja gitu. Ya. Tapi kalau menurut hemat saya memang kalau mau melihat keberhasilan wawasan memang sebaiknya dialog gitu ya, wawancara lah. Nah baik, kemudian filsafat menghantar kepada suatu katakanlah kesimpulan bahwa memang di dalam diri manusia itu ada sebuah kemampuan yang membuat dia bisa mengenal berbagai macam objek di lingkungannya, termasuk dirinya mengenal. Nanti pengenalan itulah yang nanti akan melahirkan berbagai macam pengetahuan. Jadi manusia memang punya kemampuan mengenal. Oh ini, oh ini, oh ini. Ya.
Dan itu terpatri dengan indah itu di dalam kitab suci ya kalau umat Islam itu. Bahwa memang manusia pertama yang kita yakini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memang diberikan kemampuan memahami itu. Kalau ada yang tahu itu surat Al-Baqarah ayat berapa itu? Penciptaan Adam itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam itu tanda-tanda, tidak kepada malaikat. Jadi ya kalau belum ada teori yang bisa kita percaya ya, nah, kita kembali ke sumber yang eskatologis ya, firman. Nah, Allah Subhanahu wa taala dengan jelas itu tidak menyatakan bahwa setelah diciptakan Adam kemudian diberikan kemampuan untuk mengenal. Nah, gitu. Ada yang tahu ya Al-Baqarah ayat berapa ya? Kita googling aja cari ya. Saya juga pengen tahu. Karena sering sebut tapi lupa ayatnya ya. Nanti kita tulis. Ada yang tahu langsung bilang aja. Nah, diajarkan nama-nama Al-Baqarah ayat 31. Quran surat Al-Baqarah itu surat 2 ayat 31. Satu Al-Baqarah 31 mulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum alal malaikati faqala ambiuni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Ya. Dan dia diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat. Saya berfirman, sebutkan kepada aku nama-nama benda itu jika kamu benar, jika kamu yang benar. Jadi malaikat saja tidak bisa ya menyebutkan benda-benda ya, kecuali Adam. Wa 'allama Adam asma nama-nama kullaha summa aradahum. Kemudian diperlihatkan kepada para malaikat. Mana nih malaikat? Summa aradahum alal malaikati faqala anbi'uhum. Nah, kemudian dia perlihatkan kepada malaikat, saya belum sebutkan. Jadi ayat selanjutnya mereka menjawab Maha Suci. Ya. Ayat selanjutnya 32. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain yang Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha. Nah, jadi malaikat saja itu tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Adam ya, jelas bagaimana Adam menerima pengetahuan. Jadi secara secara eksistensial itu memang manusia adalah makhluk yang punya kemampuan mengenal objek, mengenal benda-benda itu. Nah,
nasir apa yang membuat dia kemudian bisa mengenal. Nah, kalau menurut teori ya karena dia punya rasio, dia punya indera, ya. Dia punya rasio, dia punya indera, sehingga alat-alat indera dan rasio itulah yang kemudian bisa memberikan stimulasi atau rangsangan untuk melahirkan kemampuan-kemampuan mengenal. Gitu. Baik mengenal benda-benda yang bertentangan maupun benda-benda yang sama. Nah, filsafat sampai kepada bahwa manusia memiliki kemampuan rasio. Rasio artinya sebuah proses berpikir yang secara hukum ada di dalam akal, yang kemudian dibantu oleh indera, ya, observasi untuk melihat segala macam benda itu. Nah, sehingga lahirlah antara benda dan makna, benda dan makna, atau subjek dan objeknya, gitu. Nah, tapi faktanya karena nafsu ya, sehingga ada juga orang-orang yang tidak menggunakan kemampuan berpikirnya secara murni, suci gitu, enggak. Itu karena ada nafsunya. Gitu. Dan dia bisa membolak-balikan subjek dan objek atau fakta dan konsep. Maka bisa saja itu orang mengalami pikirannya yang sesat. Itu karena dipengaruhi oleh nafsunya gitu. Ya. Maka lahirlah sebuah metodologi untuk mengukur apakah sebuah proses berpikir itu lurus atau bengkok. Nah, lahirlah yang disebut dengan logika gitu. Nah, logika yang memeriksa hasil pikiran yang bentuknya wacana itu atau proposisi, ya. Nah, ini sudah jadi pengantar, jadi berpikir. Jadi mungkin bisa orang berpikir sesat itu kenapa? Karena di dalam diri manusia itu memang terdapat nafsu, keinginan-keinginan untuk memenuhi kebutuhan dengan jalan-jalan yang keliru, atau dalam bahasa agamanya disebut nafsu, ya. Jadi bisa saja meskipun dia punya rasio, punya indera, tapi kalau kemudian dia dikuasai oleh nafsu, apalagi dengan godaan syaitan yang secara kita terima, maka bisa saja berpikirnya menjadi sesat, ya. Kayak tadi filsafat umum sudah, potensi berpikir manusia tadi sudah, ya, lahirnya penalaran. Nah, output dari proses berpikir itu yang kita sebut dengan ilmu pengetahuan ini. Jadi pengetahuan atau hasil-hasil upaya pengenalan manusia itu yang bisa dikonstruksi menjadi sebuah ilmu, ya, sebuah ilmu. Nah, dalam pendekatan filsafat, sebuah ilmu itu dapat berdiri tegak kalau pertama dia punya objek yang jelas. Artinya objeknya itu bisa didekati secara nalar maupun didekati secara rasio maupun didekati secara empiris. Karena dia punya objek, maka metodologi pemahaman kebenarannya juga pasti ada, gitu, ya, karena bisa dilihat, bisa dicerna itu. Jadi pertama ontologinya, kedua epistemologinya, dan yang terakhir bergantung kepada nafsu lagi, ya. Karena akhirnya pengetahuan manusia itu berakhir kepada apakah pengetahuan itu berguna atau digunakan untuk kepentingan kehidupannya atau tidak. Jadi ada aspek filsafat yang mengatakan bahwa
Pengetahuan yang bermakna itu ya harus punya landasan aksiologis. Nah, jadi pertama ontologis ini ya, aksiologi, epistemologi, metodenya, dan kegunaan atau kemanfaatannya itu. Ya. Nah, di dalam proses pemikiran-pemikiran dasar itu ya tentang objek-objek itu, maka para ahli-ahli pemikir filsafat juga itu ada yang berbeda pendapat gitu ya. Misalnya filsafat idealisme itu yang dipelopori oleh Plato ya, mengatakan bahwa kemampuan berpikir itu sebetulnya ada di ide. Itu bukan di rasio, bukan di empiris gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan ide oleh Plato itu adalah apa itu ya? Kemampuan ruh dan jiwa itu yang memberikan kehidupan kepada manusia. Nah, sehingga kalau kita bawa dalam konteks pendidikan, maka filsafat idealisme itu berkehendak agar manusia itu diajarkan tentang nilai-nilai luhur. Kenapa? Untuk mengisi kebutuhan idealisme. Nah, berbeda dengan perennialism, esensialism, pragmatisme, dan juga progresif ya. Nah, bahkan kita juga sudah melihat perspektif filsafat Pancasila, melihat pendidikan, dan juga filsafat Islam ya. Nah, jadi memang mata kuliah ini lebih kepada wawasan filsafat ya. Pendidikannya kita masukkan sisi kedua ini ya, karena pendidikan itu kalau kita rekonstruksi ya, paling dia punya berapa nasir itu ya, siswa, guru, sarana prasarana, siswa, guru, sarana prasarana, siswa, guru, sarana prasarana, metode ya, itu anasir pendidikan. Nah, kelebihan yang lain metode berpikir filsafat ini ya bisa juga saudara gunakan untuk memikirkan objek-objek yang lain ya. Kali ini kita bicara tentang pendidikan. Nah, makanya saya lebih menguatkan filsafat, pengantar filsafat, wawasan filsafatnya itu ya. Nah, kalau wawasan filsafatnya relatif cukup, maka saudara bisa membedah objek apa saja. Tidak hanya objek pendidikan ya. Buku-buku teori kalau masih perlu nanti bisa dilihat di sini. Banyak ya. Sekarang belajar yang modern ini ya sudah pakai Google aja, googling sudah ketemu. Nah, menurut hemat saya itu ikhtisar ya, poin-poin penting dari mata kuliah filsafat pendidikan ini, atau bisa dikatakan pengantar filsafat untuk mencandra lebih mendalam tentang objek-objek pendidikan. Baik, saya persilakan kepada saudara kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang mungkin di saat diskusi tidak dibahas dengan baik, saya persilakan. Pulpen saya di mana? Nah, ini tadi ini ya. Di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 31 ini Adam di
kita merujuk kepada eskatologis ya, kita merujuk kepada dalil nas agama itu lebih kuat dari teori kan. Apalagi ini yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu ya, jadi firman ya. Nah, kalau teori mah udah jauh gitu ya. Ada? Mana Ijati? Saya Pak. Ya, tidak ada klarifikasi. Ini saudara memang semester 2, tetapi ya materinya cukup mendalam ini ya, apalagi ketemunya saya gitu ya. Tapi saya kira nggak apa-apa ya, gitu ya. Gitu. Saya yakin 2A, 2B ini yang saya dampingi mata kuliah filsafat pendidikan ini, ya saya bisa mengukur biasanya. Karena saya di Prodi Bahasa Indonesia, misalnya di semester 7 saya yang bimbing itu, kalau saya dialog, rasanya kok diskusinya nyambung, terus saya tanya, dulu kamu mata kuliah filsafat siapa yang dampingi? Bapak. Ah, itu saya langsung merasa, oh ya ini berarti hasilnya nih. Gitu. Oh ini hasilnya. Rasanya kok tidak begitu sulit ya. Kalau kita ketemu nanti di semester 7 ya sudah mulai melakukan riset, penelitian. Riset penelitian itu nanti menggunakan wacana berpikir yang mendalam itu pasti pakai filsafat. Pakai kan skripsi itu kan bab teori, bab 2-nya itu kan sebetulnya kita membangun konstruk pemikiran berdasarkan nalar deduktif, itu mengumpulkan teori-teori. Nah kalau bab 3-nya sebetulnya itu instrumen ya kita menyusun induktif ya. Induktif itu kan bisa sebab akibat, bisa generalisasi, bisa analogi. Gitu. Jadi kalau pernah belajar filsafat dan ketemu di tingkat-tingkat yang lebih tinggi, biasanya cepat gitu ininya. Tapi kalau ketemu bimbingan yang waduh payah, ngomong sana jawaban kiri, ngomong kanan jawaban kiri, aduh. Ya itu. Itu. Silakan kalau ya ini saudara diam semua ini, kok saya juga bingung ini apakah materi ini terlalu dalam, apakah materi ini biasa-biasa saja, itu jadi. Tapi saya mencatat dinamikanya cukup bagus itu pertanyaannya. Cuma dibuka ruang dialog begini kok tidak dimanfaatkan ini. Apakah saudara sudah mungkin sudah sampai kepada titik yang udah mau mempersiapkan diri ujian aja lah, udah pusing, kira-kira mungkin begitu kali ya. Ya gitu ya. Ya kalau tidak ada, tidak apa-apa juga sih gitu ya. Saya berprasangka baik aja itu bahwa interaksi kita itu mudah-mudahan memberikan manfaat yang terbaik ya. Sekurang-kurangnya ketika nanti saudara berhadapan dengan wacana-wacana filsafat, mungkin teringat, oh Pak Irwan pernah ngomong begini. Kalau sekarang mungkin hanya bisa didengar dulu aja gitu ya, belum bisa ditanggapi ya, apa boleh buat ya. Gitu. Baik, saya absen aja ya. Ini yang
Yang tercatat di sini 16 berarti 15 ya. Memang kelasnya tidak banyak gitu ya. Siap. Sepuluh 20. Memang pesertanya ada 19. Juga ada yang sudah keluar ya kalau di catatan kemarin ini. Review materi perkuliahan. Alif Zulkon ada? Alif nggak ada ya. Ade Satria? Nggak ada juga. Amanda Maulida? Hadir, Pak. Akmalia Esadiani? Hadir, Pak. Ika Rahmawati? Hadir, Pak. Fadila Dwiyanti? Hadir, Pak. Harisma Putri? Hadir, Pak. Nabila Salsabila? Hadir, Pak Nabila. Alia Fitri? Hadir, Pak. Raihan Wizaksana? Sudah keluar, Pak. Rahmayanti Putri? Hadir, oh, Pak. Faza Taufikur Rahman? Hadir, Pak. Hayatin Nur? Hadir, Pak. Mahabba Izati? Hadir, Pak. Anissa Nurani? Hadir, Pak. Siti Ayu? Siti Ayu, Setia Ningrum, nggak ada ya? Tadi ada, Pak. Sepertinya Tadi sinyal. Ya. Adelia Maleha? Tidak ada. Adelia tadi ada, Pak. Ada ya. Audra Rafa? Tidak ada. Ada, Pak, tadi yang sakit itu, Pak. Oh ya. Almanda Fauzia? Hadir, Pak. Hadir ya. Saya ulangi lagi aja ini yang belum hadir. Raihan Wicaksana memang tidak hadir ya. Iya, Pak, sudah keluar. Oh iya betul. Ade Satria Yuda? Ade Satria Yuda? Ade Satria tidak ada, Pak. Tidak ada. Dan Tadi Alif ada. oh, Sinyalnya Alif keluar, Pak, ya. Oh ya, kayak Halid ada ya. Jadi Ade Satria aja. Baik. Kalau tidak ada tanggapan, pertanyaan selanjutnya persiapan ujian akhir semester UAS ya. Ini esai biasa ya, esai 5 soal. Jawaban ditulis manual di kertas folio bergaris, ya, lembar jawaban difoto PDF bersama kartu UAS dikirim ke Google Classroom ya. Soal pertama berkaitan dengan pemikiran filsafat tentang posisi guru, siswa, dan lembaga pendidikan dan proses pendidikan. Jadi itu bagaimana? Kemudian
Nomor 2 berkaitan dengan salah satu saya ambil dari aliran pendidikan yang saudara sampaikan. Yang ketiga juga berkaitan dengan aliran filsafat pendidikan. Yang keempat berkaitan dengan masalah-masalah filsafat, ideologi, mitos, agama ya. Terutama dalam perspektif pemikiran Muhammadiyah. Sebentar kok ada soal yang sama. Sebentar ya saya cek dulu yang baru nomor 4 tadi ya. Ya betul, dan yang kelima mengenai bagaimana wacana pemikiran Islam dan Pancasila mengenai proses pendidikan ya. Pendidikan. Jadi ini lebih banyak memang aliran-aliran ya. Jadi aliran ini berarti ada 1, 2, 3. Nah, ada 3 nomor memang berkaitan dengan aliran-aliran. Itu orientasinya ya, karena bentuknya esai, jadi nanti saudara bisa mengembangkan sesuai dengan wacana dan pemikiran sendiri ya. Baik, pertama saya mengucapkan terima kasih ya kepada Anda semua yang telah mengikuti perkuliahan ini ya. Kedua saya mohon maaf kalau masih belum sepenuhnya ini ya mendampingi saudara lebih mendalam lagi sebetulnya ya mata kuliah ini, tapi saya berkeyakinan bahwa karena kita sesama home base ya prodi, jadi ya, saya meyakini kita masih bisa bertemu nanti di mata kuliah yang lain, masih bisa melanjutkan diskusi-diskusi kita gitu ya. Karena memang saya konsen pada dunia filsafat ya, memang saya mencurahkan memang pengetahuan saya kepada saudara, meskipun mungkin kadang-kadang saya sendiri merasa apakah ini cukup mudah dipahami atau tidak gitu ya. Nah, sebagai dosen ya saya berdoa agar saudara dimudahkan ya untuk dapat pemikiran dan pemahaman ini. Jadi tidak ada jalan yang paling mudah itu selain ya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang membuka pikiran kita, membuka hati kita untuk menerima hal-hal yang baik ini gitu ya. Nah, gitu. Tentu setelah belajar membaca, mengikuti kuliah ya tetap memohon kepada Sang Pencipta seluruh alam ini agar memberikan kemudahan kepada kita itu ya untuk dapat memiliki pengetahuan ya. Inni as'aluka ilman nafi'ah gitu ya.
dan ilmu yang bermanfaat ya. Baik, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Terima kasih siapa ya, Ijati, mana tadi? Mahabat Ijati, mana ya? Kalau nggak kelihatan saya kelihatan ya. Di layar saya nggak kelihatan. Keluar masuk tadi, Pak. Oh, keluar masuk ya. Aduh, ya. Ya, yang membantu mengkoordinasikan teman-teman ya sebagai penanggung jawab. Juga selalu menghubungi saya gitu ya. Lebih awal gitu memberitahukan. Juga Anda semua bersedia menambah waktu karena kurang ya. Nah, saya kira itu semua bisa jadi wasilah lah untuk Allah SWT memudahkan ya gitu ya. Ya baik, tetap semangat menuntut ilmu ya. Karena suasana kurang menguntungkan saat ini, senantiasa menjaga protokol kesehatan ya, agar kita terhindar dari wabah dan juga memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai seluruh alam ini agar kita terlindungi. Saya pikir demikian ya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf, sampai ketemu lagi mungkin di kesempatan yang lain ya. Saya akhiri billahi fi sabil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Mari, Pak. Pak. Makasih Ya, Bapak. ya.